Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN Dapenda 1, Ibu Vin Arifiyah, SPDSD. Yang saya hormati rekan-rekan guru ataupun dewan pengajar di SDN Dapenda 1 yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan aksi nyata saya terkait dengan budaya positif di sekolah, merupakan aksi nyata modul 1.4 modul guru penggerak. Perlu disampaikan terlebih dahulu mungkin sampai saat ini saya sudah ada di modul 1.4 ini yang terakhir. Nanti di bulan Februari akan maju ke modul 2. Pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul, 1, 2, 3. Masing-masing modul ada 1.1 sampai 1.4. Nah, ini modul yang ke-1 bagian terakhir. Judulnya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif, kalau kita ngomongin budaya, tentu kita akan ingat bahwa budaya itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Nah, terkait budaya di sekolah, itu pastinya ada 2 budaya, budaya positif dan budaya negatif. Kita berharap bahwa budaya positif inilah yang nanti akan berkembang sehingga bisa membuat murid-murid kita itu berprestasi baik di bidang akhlaknya ataupun di bidang akademiknya. Baik. Di sini saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju kalau ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Gimana Pak Didi? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Adakah pendapat yang lain, Bu Munatun? Tergantung hukumannya. Jadi bisa jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Oke, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapatkah meningkatkan disiplin anak? Atau hukuman-hukuman lain yang itu bersifat misalnya tidak bisa mengerjakan perkalian, lalu hukumannya membersihkan halaman misalnya. Apakah itu dapat mendisiplinkan? Teman-teman? Tergantung anaknya. Oke. Terus apakah pemberian penghargaan, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya, ataukah ada anak yang pintar di bidang IPA misalnya, terus kita kasih penghargaan, dikasih uang misalnya, atau dikasih makanan, snack dan seterusnya. Apakah itu dapat memotivasi? Oke. Oke, kita nanti diskusi ya mengenai hal ini, hukuman dan penghargaan. Dapatkah itu menjadi pelecut motivasi belajar anak? Baik, kita hari ini atau saat ini kita akan mendiskusikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Disiplin positif. Nah, ini ada sebuah analogi. Misalnya gini, saya contohkan misalnya Bu Firda punya sesuatu itu yang menyangkut hidup dan mati, dipegang, digenggam dengan tangan. Terus Bu Munatun misalnya mau mengambil apa yang dipegang Firda itu dengan segala cara. Mungkin gak harus antara hidup dan mati, tapi itu begitu penting gitu ya bagi kehidupan Firda. Bu Munatun berusaha semaksimal untuk mendapatkan apa yang dipegang itu, misalnya dengan membujuk, merayu, terus menghardik dan seterusnya. Artinya berbagai cara yang digunakan. Apakah hal itu bisa kira-kira si Firda memberikan apa yang dipegang yang menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidupnya itu dikasihkan sama orang lain ketika dia dipaksa ataupun dibujuk, dirayu dengan berbagai cara itu.
Kira-kira gimana Bu? Apakah bisa apa tidak? Bisa. Dengan segala jalan. Enggak Bu. Saya kira tidak bisa. Tidak Kalau bisa. masalah prinsip, kalau sangat prinsip, saya akan mempertahankan apa yang menjadi milik saya. Betul. Betul sekali. Jadi Kalau pasti dilepas. Karena ginjal katanya. Karena kan analogi ginjal. ya ini hanya analogi ya. Kebutuhan. Jadi sesuatu yang menjadi hal penting bagi kita itu mau direbut oleh orang lain, kalau kita tidak mau, maka itu tidak akan bisa. Karena yang punya kuasa seperti yang disampaikan Bu Win tadi adalah diri kita sendiri. Itu sama halnya dengan kita mendidik peserta didik kita, memaksa dengan apapun, kalau dia tidak mau, maka dia tidak akan mau. Kalaupun dia mau dengan paksaan itu bisa jadi karena dia rela melakukan apa yang dipaksakan itu untuk Bapak Ibu gurunya, bukan karena paksaannya, tapi karena dia rela melakukan apa yang diperintahkan. Oke. Bapak Ibu, ilusi itu apa ya? Tidak nyata, bukan fakta, hayalan. Guru dapat mengontrol murid. Oke, misalnya, oke anak, jangan rame. Misalnya langsung diam. Oke, di depan Bapak Ibu mungkin seperti itu, tapi di belakang ketika sudah pergi, makanya ilusi guru itu dapat mengontrol, ya, tidak nyata gitu ya, tidak hayalan. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya ketika ada murid dikritik habis-habisan, Cong, bawa narek kelerong misalnya, seterusnya, mustahil dapat menguatkan secara karakter karena dia akan merasa tertekan, merasa dihakimi dan seterusnya. Balik lagi ke teori yang tadi, sesuatu yang tidak diingini itu tidak akan terwujud Bapak Ibu, kecuali memang datang dari dirinya sendiri. Nah, ini mungkin akan membolak-balikkan paradigma ataupun mindset kita selama ini tentang murid. Ini saya juga tersadar gitu ya, ketika mendapat materi ini ternyata seperti itu ya. Saya juga mengatakan di awal tadi, ini saya bocorkan saja, bahwa hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Karena ya mungkin di depan iya, tapi di belakang gimana? Itu berarti kan apa yang dilakukan untuk mendisiplinkan secara paksa itu tidak memberikan bekas ataupun tidak memotivasi dari dalam, tapi motivasinya dari luar. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya kalaupun itu kita kasih masukan, misalnya kasih nasihat yang positif, kalau dianya tidak mau membuka diri, si anak itu tidak akan masuk. Makanya nanti disiapkan dulu bagaimana kita memberikan penguatan-penguatan itu, artinya mereka harus bersedia dulu mengikuti apa yang kita perintahkan itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tak bisa. Tidak bisa kita paksa misalnya menghafalkan ini harus hafal. Kalau dia tidak mau ya tidak akan hafal. Kalaupun dia mau, balik lagi ke yang tadi, dia mau karena dia rela melakukan itu. Makna disiplin. Nah, selama ini mungkin kita bicara masalah disiplin bahwa kita harus memerintahkan anak itu untuk rapi. Kita yang memaksa, padahal makna disiplin itu sendiri adalah belajar dan datang dari diri sendiri. Balik lagi, intinya apa yang dilakukan oleh siapapun sebenarnya, entah anak ataupun siapapun. Nah, ini kita fokusnya di murid kita. Itu mesti datang dari dalam diri kita sendiri, dari diri anak-anak kita sendiri itu. Makanya disiplin itu bukan kita yang mendisiplinkan, tapi mereka sendiri yang bersedia untuk berdisiplin diri. Itu Bapak Ibu. Oke, nilai-nilai kebajikan universal ini banyak ya, di agama kita juga diajarkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang walaupun ini tidak berkaitan dengan sekat-sekat agama, Islam ataupun apapun, pasti memiliki nilai-nilai universal. Nah, kita punya
apa namanya P5 itu, di mana itu adalah salah satu contohnya nilai-nilai kebajikan universal. Ada jujur, bertakwa, bertanggung jawab, bernilai kritis dan seterusnya. Banyak itu kalau kita gali, banyak organisasi bahkan mungkin agama kita juga mengajarkan hal itu terkait dengan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Artinya kebajikan hal-hal baik yang sudah menjadi apa namanya prinsip-prinsip umum kayak jujur, tanggung jawab, peduli dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian institusi. Ini Bapak Ibu, seseorang ada 3 hal nih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu alasannya karena satu, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Soalnya kita ngabsen, kita sick, mungkin karena tujuan tingkatan pertama itu adalah takut disanksi. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan gaji. Ini contoh ya, sekedar analogi ya. Kita ngesik misalnya atau ngabsen untuk imbalan atau penghargaan dari institusi. Termasuk siswa, dia belajarnya karena mau dapat hadiah misalnya, atau karena dia takut hukuman tadi, itu yang pertama tadi. Ataukah yang ketiga, karena dia menghargai dirinya sendiri terkait nilai-nilai universal yang tadi yang sebelumnya itu. Ya, saking ini dikaitkan dengan Islam, ini tingkatan ma'rifatnya. Artinya mengerjakan sesuatu itu bukan karena imbalan atau bukan karena hukuman, tapi karena dia menghargai dirinya sendiri untuk melakukan itu. Kalau dikaitkan dengan Islam mungkin ini tingkatan ma'rifat gitu. Mungkin kalau saya mungkin ada di nomor 2 atau di nomor 1. Nah, yang ideal memang ada di nomor 3. Karena yang 1 dan 2 itu motivasinya motivasi eksternal dari luar. Karena dipaksa. Ya, minta ngabsen sertifikasinya dikurangi misalnya. Ya, minta ngabsen nanti dipanggil ke dinas misalnya. Nah, itu alasannya ya karena faktor eksternal. Sementara yang paling tinggi itu ya alasannya karena saya menghargai profesi saya sebagai guru untuk hadir ke sekolah untuk mengajar anak-anak didik. Ataupun kalau siswa, kalau kita kaitkan dengan siswa belajar bukan karena dia takut nilainya jelek misalnya, atau karena dia takut dimarahi ibunya, tapi dia memang mau belajar karena panggilan jiwanya untuk ya nilai-nilai yang tadi itu, menghargai dirinya sendiri terkait dengan nilai-nilai universal yang tadi itu. Nah, balik ke merdeka nih. Sekarang kita kan banyak berbicara tentang merdeka Bapak Ibu ya. Ada kurikulum merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar dan seterusnya. Sebenarnya apa yang dibicarakan mulai tadi itu adalah prinsip ataupun filosofi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu sudah tahun berapa? Mungkin puluhan tahun yang lalu dia hidup. Tapi pemikirannya itu masih relevan dengan sekarang. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yang dimaksud merdeka dalam pengertian istilahinya merdeka, dia tidak diperintah oleh orang lain. Bukan hanya itu, tapi bagaimana dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal baik. Itu makna merdeka yang sebenarnya. Nah, kalau dikaitkan dengan kurikulum, dengan guru penggerak, nah itu nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Kalau di guru penggerak, makna merdeka itu hierarki belajar, urutan belajar, sekuen belajar gitu. Jadi merdeka itu kalau di guru penggerak, ini sekedar informasi ya, nanti kalau Pak Didi dan Bu Tika lolos, nanti gaya belajarnya itu mengikuti alur merdeka, mulai dari sendiri sampai nanti aksi nyata. Bagian terakhir itu aksi nyata. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami itu diaksi nyatakan, entah di kelas ataupun dikasih taukan ataupun dikasih kepada orang lain sebagai informasi. Diterima atau tidak itu bukan tanggung jawab Anda, tapi bagaimana kita
membuat aksi nyata di kelas ataupun di kehidupan kita ataupun dengan rekan sejawat kita. Restitusi. Nah, tadi ada hukuman ya Ibu ya. Gantinya hukuman itu adalah restitusi. Jadi tidak dihukum, gantinya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Adalah penciptaan kondisi. Jadi murid misalnya dalam murid bermasalah misalnya. Jadi dia tidak dihukum, tapi direstitusi. Diciptakan kondisinya agar dia bisa menyadari apa kesalahannya, kemudian setelah sadar nanti dia tidak mengulang apa yang menjadi kesalahan itu. Nanti ada laka-lakanya di belakang. Itu Bapak Ibu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kesalahannya itu bukan ditebus dengan restitusinya itu. Di treatment ataupun dikasih semacam masukan-masukan agar dia sadar dengan dirinya sendiri, sadar dengan kesalahannya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Nah, ini saya contohkan ini. Misalnya ada siswa tengkar, antara A dan B tengkar. Terus kemudian kita restitusi. Restitusi itu tadi bukan mengganti hukumannya, tapi bagaimana dia bisa berdamai dengan temannya yang bertengkar itu. Tawaran bukan paksaan, jadi tak perlu dipaksa. Misalnya apalagi gini, kadang kita, bahkan mungkin saya sendiri, ketika ada siswa bertengkar, terus kita paksa, ayo salaman. Padahal mungkin bisa saja itu belum datang dari dirinya sendiri, dan itu tidak bermanfaat kalau kita paksa seperti itu. Terus menuntun untuk melihat ke dalam, jadi disadarkan kamu mau jadi apa, kalau kamu ingin apa yang kamu cita-citakan itu terwujud, apa yang akan kamu lakukan, kira-kira seperti itu nanti langkah-langkahnya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tingkatan. Nah, ini nanti berkaitan dengan setiap tindakan itu Bapak Ibu. Itu mesti ada alasannya. Bahkan tindakan terjelek sekalipun, mencuri, membunuh itu biasanya ada alasannya. Nanti kita bahas itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana menyadarkan sebenarnya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terkadang kalau murid berbuat salah itu oleh kelompoknya kan tidak diterima, misalnya mukul. Terus setelah mukul dia biasanya dijauhi sama teman-temannya. Nah, tindakan restitusi itu adalah mengembalikan dia ke kelompoknya sehingga bisa diterima kembali. Keyakinan kelas. Oke. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus berhelm ketika roda 2? Kecelakaan ya. Kadang alasannya mungkin ini kita juga ya. Kadang karena takut polisi. Padahal yang mendasari itu adalah kesehatan, keselamatan. Iya. Betul. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, masker dan seterusnya, jaga jarak? Sama dengan yang tadi itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi sebenarnya teman-teman, ini kita bicara tataran paradigmatik ya, tataran bukan angan-angan sih, tapi memang selama ini kita kan membuat kesepakatan kelas itu dengan tata tertib kan. Harus datang jam 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, itu tata tertib. Sementara keyakinan kelas itu nanti adalah apa yang dia yakini menjadi kebaikan itu dia lakukan tanpa melihat tata tertib. Makanya saya memulai di kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak harus banyak.
Misalnya, nanti kita lihat aja di sini. Nih, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Jadi yang paling dekat itu adalah keyakinan kelas dibanding peraturan. Karena bisa jadi balik lagi ke awal itu, kalau peraturan itu kan dipaksa sebenarnya. Dan pemaksaan dalam teori ini tidak akan berhasil. Dalam teori ini ya Bapak Ibu ya. Entah itu teori yang lain, itu nanti kita bisa berdiskusi. Oke, mari kita lihat ini. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini punya TK ya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Satunya kesepakatan kelas, judulnya sama-sama kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas? Nah, mulai. Ini apa ini? Sebelah timur ya. Iya. Karena kalau keyakinan kelas, apa yang dia yakini secara otomatis akan nih, kami guru dan murid yang saling menyayangi, otomatis dia akan mengucapkan salam, menghormati yang tua. Otomatis seperti itu. Kalau dia sudah memiliki keyakinan itu. Gitu. Terus kami murid yang semangat belajar. Kalau seperti itu otomatis dia akan datang tepat waktu. Terus ya intinya apa yang menjadi tata tertib itu tidak akan berguna lah, bukan tidak berguna ya, tidak akan diperlukan lagi kalau sudah kelasnya itu memiliki keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu. Oke, gimana keyakinan kelas itu dilihat gitu ya? Indikatornya apa? Di sini ada sebuah contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas, di mana keyakinannya itu adalah hormat, bekerja, dan diterima dan memiliki. Nah, di sini kita bisa melihat indikatornya. Di sini ada tabel Y, di sini tabel T. Terdengar, terlihat, berperilaku, hormat, bekerja, ini tampak seperti, tidak tampak seperti. Kita lihat penjelasannya. Nah, hormat, terdengar. Ya, jadi terdengar itu berarti kita mendengar gitu ya, mereka bercakap-cakap atau apapun. Yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama. Terima ya. Terima, tolong ya, permisi, terima kasih, mungkin keliru. Boleh saya pinjam? Jadi hormat itu terdengar ya, sopan, saling menghargai kayak gitu. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, dan seterusnya. Berperilaku, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, dan seterusnya. Ini indikatornya Bapak Ibu. Nah, ini tabel T-nya. Hormat tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, dan seterusnya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja. Ini nanti mungkin penjelasannya bisa, seandainya ini kita implementasikan di kelas kita, mungkin kita bisa bikin sendiri, tak harus seperti ini. Oke. Di sini saya punya tabel. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira tadi kan ini ya. Kita punya keyakinan kelas. Tadi saya bocorkan yang ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Nah, kalau yang ini, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin, berkomitmen. Kalau dilarang melakukan kekerasan, sama dengan yang ini mungkin ya, menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, sama kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini peraturan, ini keyakinan kelas. Jadi lebih simpel, tapi mencakup banyak hal. Nah, ini memang butuh usaha lebih keras untuk bagaimana
nilai-nilai universal yang tadi kita yakini itu bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, ini juga bisa jadi keyakinan sekolah Bapak Ibu. Misalnya tadi, ayo kita datang jam 7 misalnya. Kalau kita memiliki keyakinan sekolah yang tidak harus ada tata tertibnya, maka akan kita lakukan itu. Kalau kita sudah memiliki keyakinan itu. Sama juga dengan Pak Didik belajar tiap hari, karena dia punya keyakinan gitu, keyakinan bahwa saya harus menjadi guru itu harus belajar gitu sepanjang hayat. Nah ini peraturan, kemudian yang ini adalah keyakinan. Nah ini Bapak Ibu sekedar contoh, keyakinan di sini ini bisa kita buat menjadi keyakinan sekolah. Oke, kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan, tadi itu di awal itu. Apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya gini, kita misalnya ada siswa ataupun gini, setiap akhir pembelajaran kita kan biasanya ngasih ranking ya, ngasih ranking 1 sampai 3 atau 1 sampai 10. Nah biasanya Bapak Ibu itu sifatnya jangka pendek. Anak-anak itu belajar ulangan pro ranking. Itu biasanya ya hanya itu tujuannya, sampai di situ cuman. Bukan jangka panjang. Sementara yang jangka panjang itu ya memang belajar karena balik lagi ke nilai dirinya tadi itu, ingin menghargai dirinya. Ingin belajar, ingin menghilangkan kebodohan dan seterusnya. Bukan tujuannya bukan untuk mendapatkan penghargaan ranking itu tadi. Makanya di kurikulum 13, di kurikulum Merdeka itu ranking itu sudah nggak ada lagi, karena iya itu tadi, ranking itu sifatnya jangka pendek, jangka panjangnya tidak ada. Coba lihat berapa banyak siswa-siswi kita ataupun teman-teman kita yang dulu ranking kelas sekarang jadi apa? Biasanya habis sekolah ya sudah dilupakan karena memang tujuannya hanya untuk ranking. Ya tidak semua ya, mungkin ada beberapa. Penghargaan menghukum. Coba kira-kira gimana? Kok penghargaan bisa menghukum? Gini, saya contohkan gini. Saya ngasih ranking sama Lala misalnya. Terus yang paling terakhir itu siapa? Bastian misalnya. Bastian akan merasa terhukum karena dia tidak mendapatkan ranking. Sementara yang saya kasihkan ranking si Lala. Jadi penghargaan itu sebenarnya juga menghukum yang lain, gitu ya. Merasa bersalah, merasa paling bodoh, gitu. Merasa terhakimi. Gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada sebuah riset. Ada sebuah riset di mana ada beberapa anak gitu ya disuruh main game, yang menang akan dikasih hadiah. Gamenya sederhana, mereka ada 2 gambar, disuruh cari perbedaannya. Nah, yang cepat-cepatan itu biasanya kan harus cepat-cepatan kan kalau mau dapat hadiah, itu biasanya keliru. Jadi itu, jadi tidak tepat kadang. Ayo siapa yang cepat mengerjakan ini dapat permen. Biasanya cepat tuh, ini Pak, tapi keliru. Jadi kurang tepat. Penghargaan tidak efektif. Sama juga, penghargaan merusak hubungan. Sama dengan yang tadi, ketika kita ngasih penghargaan kepada satu anak, maka yang lain itu biasanya akan tengkar tuh berdua atau saling iri-irian. Penghargaan menurunkan kualitas, sama dengan yang tadi. Jadi ada sebuah riset, ketika dikasih penghargaan dia kualitasnya lebih jelek. Ini risetnya adalah membuat tulisan cerpen. Disuruh bikin cerpen, ada beberapa anak disuruh bikin cerpen, terus ada hadiahnya. Nah biasanya kualitasnya tidak bagus, mematikan kreativitas juga, terus mengurangi motivasi. Itu jelas karena motivasinya tadi ekstrinsik dari luar motivasinya, karena ingin dapat hadiah ataupun ingin dapat penghargaan. Oke, kita akan belajar tentang itu. Ini ada tindakan guru Bapak Ibu, kemudian di sini ada hukuman, apakah itu konsekuensi. Bedanya kalau hukuman itu bersifat dadakan.
tak bisa matematika langsung dihukum lari dadakan. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan di awal, mau tak bisa atau tidak bisa memenuhi ini, konsekuensinya ini. Itu bedanya. Nah, kita coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Terus lari mengelilingi lawan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi kita misalnya punya semacam keyakinan kelas tadi, kalau seseorang merusak kertas ataupun milik orang lain, maka dia mengganti. Yang lebih tinggi lagi yaitu tadi itu menghormati. Maka ketika dia menghormati, merusak barang orang lain, maka otomatis dia akan mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Karena tidak ada konteksnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Apa tuh? Konsekuensi. Lari karena dia pelajaran ini ya, PJOK. Hilang. Oke. Nah, ini perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tadi itu dadakan sifatnya kalau hukuman. Membuat anak sakit fisik ataupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ini tingkatan ya. Hukuman, konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan. Jadi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya bisa jadi kan? Kalau misalnya ada hukuman terus keliru, biasanya ngaco. Biasanya seperti itu. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini baru hukuman dan konsekuensi. Sementara tingkatan yang lain itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada identitas gagal, identitas sukses. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, yang paling tinggi itu adalah restitusi. Di konsekuensi itu masih ada merasa tidak enak, merasa tidak nyaman. Nah, kalau restitusi itu lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi sama-sama menang gitu. Coba kita lihat. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi punya banyak pilihan-pilihan. Tidak nyaman, tadi itu tidak nyaman, menguatkan murid atau anak dalam jangka yang panjang. Ini tidak nyaman jangka panjang, ini tidak nyaman pendek, ini nyaman seterusnya gitu. Korban mendapatkan keadilan, korban diabaikan, korban mendapatkan ganti. Tadi itu, misalnya ada tengkar, terus merusak punya temannya. Kalau dihukum, maka korbannya yang mendapat keadilan, sementara dirinya mendapat hukuman. Padahal dalam mendidik dia harus sama-sama menang, sama-sama kita tangani dengan baik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Murid anak tersakiti. Di sini dibuat tidak nyaman, ini mendapatkan penguatan. Jadi yang keliru pun, karena balik lagi setiap tindakan itu pasti ada alasannya, itu mendapatkan penguatan. Nanti kita bahas lebih lanjut itu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ada murid membangkang, itu tidak akan berjalan sistemnya. Memerlukan monitoring, supervisi terus-menerus, baik dari guru ataupun kepala sekolah. Sementara kalau restitusi, anak akan sadar dengan dirinya sendiri. Seperti kasus tadi itu, soalnya jam 7 harus tek masuk. Kalau kita sudah sama-sama punya keyakinan
kelas dan keyakinan sekolah itu nggak usah diperintah, masuk semua itu. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Yang ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang ini fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi efeknya akan lebih panjang. Kalau yang hukuman ya selesai di situ, dihukum selesai ya selesai. Sementara yang ini membantu mengikuti peraturan, nanti membuat peraturan lagi dia akan mencoba mematuhi. Nah, sementara yang ini itu akan tertanam dalam dirinya gitu. Terus lanjut. Peraturannya adalah kamu harus, itu yang hukuman. Sementara yang konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau dia melakukan, terima kasih. Kalau yang ini, apa yang kamu yakini? Mau jadi apa gitu ya kira-kira? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi solusinya itu datang dari dirinya sendiri, Bapak Ibu. Murid anak membenci peraturan, murid anak menghormati peraturan, murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu jadi ini tingkatannya lebih tinggi si restitusi ini. Oke, ini keempat. Tenang, masih ada satu lagi. Kebutuhan dasar manusia, ini saya bilang tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Misalnya ya penguasaan itu kadang ada anak yang ingin berkuasa gitu di kelasnya, ingin menjadi nomor 1 dan seterusnya, bos dan seterusnya. Bertahan hidup, bebas kesenangan, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Biasanya setiap tindakan dasarnya adalah ini, baik tindakan keliru pun. Misalnya ada anak yang bermasalah, Lanyala meluluhkan, bisa jadi dia di rumahnya kekurangan kasih sayang, jadi butuh perhatian, minta perhatian itu. Atau lapar, nah biasanya uring-uringan juga kalau lapar, sama juga, karena itu kebutuhan dasar, kebebasan, kesenangan dan seterusnya. Misalnya di rumah kikirin, selalu dimarahi, di sekolah dimarahi, nah otomatis dia akan kehilangan kesenangannya, gitu. Biasanya nanti dia akan menimbulkan masalah tuh. Makanya balik lagi ke yang tadi itu, setiap kesalahan itu kita harus lihat kesalahannya itu dasarnya apa gitu Bapak Ibu. Posisi kontrol ini nggak penting. Ini bisa kita terapkan di kelas ataupun di rumah kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah bahas identitas gagal, terus identitas berhasil, yang ini yang dari luar, yang ini dari dalam. Nah kita lihat 5 posisi kontrol ini. Yang pertama adalah penghukum. Coba kita pikir nih, kita refleksi. Kita di kelas apakah sudah bertindak menjadi penghukum kayak hakim? Apa indikatornya nih? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dengan kata-kata ataupun dengan fisik. Nah itu yang sampean ambil itu, kalau begitu di kelas itu adalah penghukum namanya. Atau pembuat orang merasa bersalah. Ini ada tuh, bisa dibaca ya. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, ini dunia berkualitas itu keyakinan ya, keyakinan dalam otaknya. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, itu ada di sininya, gurunya itu. Iya. Murid berkata, biarkan saja, nanti coba marah-marah lagi, biasanya seperti itu. Dan diulang-ulang, ini sepertinya sudah saya buktikan gitu ya. Terus dampaknya mengulangi kesalahan, pasti itu. Nah, ada juga tipe guru yang pembuat orang merasa bersalah, anak merasa bersalah. Apa indikatornya? Berceramah. Seharusnya kamu tuh begini, ibu kecewa atau bapak kecewa kamu melakukan ini. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, dan seterusnya. Ibu stres, bapak stres,
dan seterusnya itu, sehingga anak merasa dirinya bersalah. Oh kok kalero yo, ibu atau bapak bilang seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam, ya memang karena dirinya merasa bersalah, otomatis dia akan punya pikiran, kok kalero kak bapak, kok kalero kok salah. Itu yang ada di pikiran anak-anak. Terus muridnya akan berkata, ya bu saya mohon maaf gitu, maafkan saya dan seterusnya. Dampaknya merasa rendah diri. Ini judulnya di atas, identitas gagal, titik kontrol dari luar. Berikutnya, identitas berhasil sukses. Yang pertama teman. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Apa indikatornya? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Marah, jak kejeun. Kok kiki deki ibu. Seperti itu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu tidak pernah. Ibu ingat tidak. Gimana nih? Ingat tidak ibu pernah bantu. Berarti memposisikan diri sebagai teman. Biasanya tidak ada jarak tuh. Akibatnya nanti di sini. Lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi kayak tidak ada apa namanya? Tidak kurang dihormati lah gitu, kira-kira seperti itu. Jadi kayak teman gitu. Antara guru dan muridnya kayak teman. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ya sangat penting karena merasa berteman gitu. Tapi efeknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini yang guru memposisikan diri sebagai teman. Ada juga yang berikutnya adalah memposisikan diri sebagai pemantau atau berperan sebagai pemantau. Nah ini lebih baik nih sudah. Minimal kita itu ya ada di sini nih, teman, pemantau atau manajer. Gimana yang memantau? Menghitung dan mengukur. Ayo apa peraturannya? Misalnya ada yang keliru, datang terlambat, yo apa peraturannya? Jadi murid berpikir bahwa dia sudah melanggar. Guru berposisi sebagai pengingat saja, manajer gitu. Kayak pemantau maksud saya, pemantau. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi mun beda guruna buruh melakukan sesuai dengan tata tertibnya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi mengingat, oh mun beda guru ada ini, ada hukuman, ada apa namanya, ada penghargaan. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Jadi berapa hafalan yang harus saya hafalkan. Jadi menawarkan diri gitu ya. Karena merasa dipantau. Dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Itu yang pemantau. Yang paling bagus tadi itu identitas berhasil atau sukses, yang kontrol diri adalah memposisikan diri sebagai manajer. Manajer minimal kita ada di sini kan? Pemantau, teman atau manajer. Jangan di sini kan? Mengajukan pertanyaan. Ayo hukumannya apa? Ayo konsekuensinya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi hasilnya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi yang dia letakkan itu adalah dirinya sendiri, bukan gurunya atau orang lain. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi posisinya kita itu hanya sebagai manajer, memberikan pilihan-pilihan. Dampak pada anak mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi, kita punya pilihan 5 posisi kontrol di dalam kelas Bapak Ibu. Posisi kita, mungkin kita bisa mikir selama ini saya ada di mana ini. Apakah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Nah ini ada contoh nih. Pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Ya, posisinya dalam kaitannya dengan ini, dengan posisi kontrol. Ya, bersalah ya.
membuat kesalahan. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama Pak. Apa? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Teman. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang hari ini? Manajer. Apa itu? Ulang tahun. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, tetap tidak. Oke. Jadi yang paling baik itu memang bergerak antara ini, pemantau dan manajer. Jadi di situ ada peraturan, di situ ada nilai-nilai. Ya idealnya memang di sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang agak sulit juga. Gitu. Maka kita bergerak di sini menjadi pemantau dan manajer, itu yang paling ideal. Gitu. Jadi indikatornya ya ini. Kalau kamu tidak, saya akan yang ini. Apa yang kamu yakini, bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Ini tadi saya contohkan kalau ada anak bermasalah. Bagaimana menghadapinya dengan segitiga restitusi. Jadi ini semacam kalau kata kasarnya ya gantinya gitu ya. Walaupun restitusi tadi itu bukan pengganti kesalahan. Nah, segitiga restitusi itu kalau ada anak bermasalah, maka yang kita lakukan adalah 3 hal. Makanya judulnya adalah segitiga restitusi. 1, menstabilkan identitas. Indikatornya apa? Misalnya ada anak nih membuat keributan, kita panggil, terus kita tanya. Setiap orang ataupun kita kasih kita ngobrol lah dengan dia, terus kita stabilkan dulu identitasnya dengan apa indikatornya atau apa yang kita lakukan. Kita bisa mengucapkan ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi stabilkan dulu, bukan membenarkan sebenarnya. Setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Atau kalau saya juga kan ini ya, bapak dulu juga begitu. Jadi tenang saja gitu. Artinya anak itu tidak merasa bukan langsung dihakimi. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi kesalahannya itu apa? Apa yang kita ucapkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya tokar, coba apa alasannya? Apa matokar? Tahu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya atokar, karena tadi kan setiap kesalahan atau setiap tindakan itu dasarnya adalah 5 kebutuhan dasar itu kan. Nah itu pasti ke sana tuh arahnya. Misalnya kamu Pak, tolongan ingin sama ini pensil, terus berarti kan dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi yang kedua, validasi kebutuhannya apa gitu. Nah baru kemudian yang ketiga, kita tanyakan keyakinannya apa, menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi apa nanti? Gitu misalnya. Nanti produksi orang ini apa? Oh dulu produksi orang saya bagus, Pak saya baik. Nah, setelah dia menyadari itu, baru kita masuk. Nilai-nilai apa yang kamu yakini? Saya ingin menjadi orang baik, jujur, dan seterusnya. Kemudian baru kita masuk ke sana. Apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan keyakinan kamu? Nah, ini namanya disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi menstabilkan identitas. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bukan dalam arti membenarkan kesalahannya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga bisa buat salah, atau bapak ibu juga buat salah. Jadi kita sama-sama manusia gitu. Kesalahan yang kamu lakukan itu bukan satu-satunya yang kamu lakukan. Teman-teman yang lain mungkin juga melakukan hal itu. Gitu.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Terus, kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini langkah-langkahnya ya. Ini tidak bagus sih. Ini bisa kita modifikasi gitu. Intinya ketika langkah yang pertama itu adalah tadi itu menstabilkan identitasnya. Jadi stabil dulu, karena kalau langsung di benar kayak benar mau atau kalau menangis saja. Jadi didudukan dulu gitu, tenang dulu, menangis tak diem dulu, tak langsung salaman, benar, boleh ya. Segitiga institusi Bapak Ibu. Jadi segitiga institusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita bisa melakukan ini. Jadi ketika ada anak salah, kemudian kita panggil, maka kita stabilkan dulu gitu ya. Kita bukan berarti membenarkan apa yang menjadi kesalahan, tapi kita bisa mengatakan ya benar, bukan satu-satunya orang yang berbuat ini. Atau di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau satunya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi stabilkan dulu gitu. Bukan berarti langsung kita hakimi, kamu keliru, ayo kamu salaman. Tidak seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi balik lagi ke yang tadi itu, setiap tindakan itu pasti karena ada alasannya. Alasannya apa? Tadi itu 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi dia butuh perhatian, bisa jadi dia di rumahnya kurang kasih sayang, atau lapar dan seterusnya, atau butuh kebebasan gitu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu butuh kebebasan. Nah, setelah validasi kebutuhannya itu apa, baru kita masuk menanyakan keyakinan. Keyakinan kamu itu apa? Kira-kira kita bisa mengatakan, kamu kalau sudah nanti tua atau ketika dewasa kamu mau jadi apa kira-kira? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Itu nanti biasanya muncul tuh. Karena fitrah manusia, maka dia akan mengatakan hal-hal yang baik-baik. Itu sudah ada pepatah, meskipun anaknya maling gitu ya, si maling itu tidak ingin anaknya. Nah itu fitrah itu sebenarnya. Sama juga ketika ada orang yang berkeliru, kita tanyakan keyakinannya apa, dia tidak mungkin mengatakan kok terlalu dia maling gitu. Dia akan seperti itu. Saya ingin jadi orang baik, pasti seperti itu. Apalagi anak-anak yang masih pikirannya masih bersih gitu. Nah setelah itu baru kita kasih masukan-masukan. Masukan-masukannya adalah kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menebus masalah ini atau memperbaiki masalah ini. Nah misalnya ada kasus bertengkar tadi, ya Pak saya mau minta maaf misalnya. Ya Pak saya mau mengganti pensil teman saya yang saya rusak. Seperti itu. Jadi ini langkah selanjutnya, di mana menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, bukan malah merasa bersalah atau merasa dihakimi gitu oleh perbuatan ataupun ucapan kita. Nah, guru bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Soalnya dalam kasus pertengkaran misalnya. Tapi mari kita selesaikan masalah ini secara benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, misalnya ada anak yang berbuat salah terus menyalahkan dirinya sendiri, nangis, kejar-kejar dan seterusnya, maka kita bisa apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berikutnya, validasi kebutuhan itu membantu siswa untuk mengenali kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi gitu. Karena pasti seperti yang tadi itu, berbuat salah itu pasti ada alasannya. Bahkan orang membunuh pun biasanya itu pasti punya
alasan kenapa melakukan tindakan itu, sesalah apapun. Tapi kalau orang dewasa tentu bukan segitiga institusi yang dilakukan, yang berhadapan dengan hukum, maka kita juga bisa melakukan hal yang serupa kepada anak, menanyakan, ya munlar aja benar, bukan begini lagi yang kamu hadapi, tapi kamu berhadapan dengan hukum. Gitu. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Artinya sikap yang ini bukan sikap yang benar-benar keliru ya, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang lebih baik gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya memukul. Misalnya mukul temannya, jadi kita tanya, apakah ada cara lain selain memukul untuk memenuhi hasrat kamu? Nah itu pasti nanti kalau kita eksplor itu nanti biasanya keluar tuh cara-cara lainnya apa gitu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini yang ketiga, kan tadi 3 institusi ya. Satu memvalidasi kebutuhannya apa, kemudian yang kedua menstabilkan identitas. Oke, yang menanyakan keyakinan, guru berkata, nah tujuannya ini dulu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi. Jadi otomatis dia akan mengaitkan tuh apa yang dia yakini dengan apa yang dia lakukan. Kemudian gurunya bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini kalau kita sudah bikin kesepakatan kelas seperti yang di awal tadi itu ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Oke, itu Bapak Ibu segitiga institusi. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Bu Vivi dulu. Pak Didi dulu. Enggak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Subo ini bilang penghargaan itu sama dengan hukuman. Ya. Ya, Kalau misalnya penghargaan itu sama dengan hukuman, mengapa atau sekolah atau pemerintah masih mengadakan lomba? Cuman itu. Ya. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya Bu dan Pak Didi. Baik, tadi memang saya jelaskan bahwa penghargaan sama dengan hukuman gitu ya. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu sebenarnya sama juga kita memberikan hukuman, tapi bukan langsung kepada si dia, mungkin temannya atau yang lain. Itu salah satu contohnya. Lalu kenapa pemerintah masih menyelenggarakan lomba-lomba yang notabene ketika ada yang bagus, nilainya yang paling bagus itu dikasih hadiah? Nah ini agak repot juga menjawabnya ini. Tapi begini Bapak Ibu, memang ini yang kita lakukan ini skopnya adalah tingkatan sekolah bagaimana meningkatkan peserta didik agar lebih baik lagi secara karakter. Nah, sementara yang dilakukan pemerintah itu tidak lebih dari sekedar bagaimana menstimulus ataupun merangsang sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga bagaimana bisa berkompetisi yang lebih baik. Nah, mungkin memang kalau kemarin saya mendapatkan penjelasan tentang hal itu, ya kok masih ada ya seperti itu. Itu menurut fasilitator saya, instruktur saya. Tapi memang kalau menurut saya masih adanya olimpiade itu untuk memacu gitu ya, untuk memacu lembaga-lembaga agar bisa memperbaiki lagi pendidikannya di masing-masing sekolah. Mungkin itu sih Pak, menurut saya. Memang agak sulit menjawabnya kalau dikaitkan dengan penghargaan sama dengan menghukum, itu mungkin agak sulit memang menjawab itu. Tapi jawaban saya menurut pribadi saya itu, jadi pemerintah itu memang ingin melihat sekolah-sekolah itu berkompetisi untuk menangkan
pembelajarannya, prestasi siswa. Saya pikir itu. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi di layar ditampilkan tentang keyakinan kelas. Terkait dengan keyakinan kelas, kita itu adalah guru kelas. Beda dengan SMP dan SMA. Yang kita pegang itu adalah anak yang mulai dari jam 7 sampai jam 12 kita memberikan pelajaran. Nah, terkait dengan itu Bapak Subaidi, bagaimana menanamkan keyakinan kelas bagi anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sedangkan kita dituntut untuk menuntaskan pembelajaran pada. Terima kasih pertanyaannya Bu Ivin, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan lumayan banyak dan panjang. Yang pertama mengenai keyakinan kelas, bagaimana kita membuat keyakinan kelas dengan murid-murid kita gitu, kira-kira seperti itu Ibu. Kalau saya masukkan di materi PKN. Jadi di PKN itu kan biasanya ada tuh. Kalau saya kemarin saya masukkan di materi menghargai keragaman budaya. Jadi saya masukkan ke situ. Ayo kita bikin kesepakatan kelas yang masih berkaitan dengan materi ini. Saya seperti itu. Tapi memang ketika mereka disuruh membuat keyakinan kelas itu pasti banyak tuh. Banyak saya ingin jadi orang ini, maka saya begini, biasanya seperti itu. Jadi pertanyaannya, kamu mau jadi apa nanti? Gitu. Kamu mau menjadi orang seperti apa nanti? Jadi kita mau menanyakan dirinya itu mau jadi apa. Biasanya mereka akan menjawab, saya mau menjadi orang baik misalnya, saya mau berbakti kepada orang tua. Pertanyaan berikutnya itu saya tanyakan, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan pertanyaan yang pertama tadi itu. Nah itu biasanya muncul nilai-nilai universal yang seperti tadi itu. Tapi memang bahasanya bahasa anak-anak gitu. Misalnya, oh, saya mau berbakti pada orang tua, saya mau jujur dan seterusnya. Nah itu nanti kita peras tuh, yang sama-sama kita satukan sehingga nanti kita dapatkan daftar keyakinan kelas yang tidak banyak, karena pasti ada kesamaan antara satu murid dengan yang lainnya. Itu yang pertama, pertanyaan untuk keyakinan kelas. Jadi tidak harus guru mapel ataupun tidak harus guru kelas, siapapun bisa membuat, atau bisa jadi misalnya guru mapel membuat keyakinannya sendiri, keyakinan kelas yang disepakati secara satu orang guru dengan siswa tadi itu. Bisa seperti itu. Atau bisa satu keyakinan kelas untuk satu kelas untuk semua guru, bisa seperti itu. Nah, juga bisa jadi ada keyakinan sekolah. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu punya keyakinan, karena kan keyakinan itu pasti yang berkaitan dengan nilai-nilai universal tadi itu, nilai-nilai kebaikan yang secara umum, misalnya saling menghormati, menjaga kesehatan, bersikap bertanggung jawab dan seterusnya. Nah itu, tapi yang menjadi PR pasti bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai itu sehingga mereka benar-benar sadar gitu, memiliki kesadaran bahwa ini loh yang saya yakini, kalau gantian, kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu harus ngantri dan seterusnya itu bisa seperti itu Bu Vivin. Kemudian yang kedua, apa tadi ya, lupa saya. Oh iya, apakah semua penghargaan adalah hukuman? Nah, konteks yang saya jelaskan di sini adalah di kelas, dan yang dimaksud hukuman itu adalah saya contohkan gini, kita misalnya ngasih penghargaan kepada siswa yang nilainya bagus semua, 8 semua atau 9 semua misalnya, dengan ranking kita kasih hadiah. Siapa yang mendapat hukuman dengan apa yang kita berikan itu? Siswa lainnya mendapat merasa terhukumi gitu, merasa bersalah, merasa tidak pintar, merasa bodoh. Nah itu kan seperti menghukum gitu ya. Yang pintar-pintar saja yang dikasih penghargaan, padahal kalau kita kembali ke prinsipnya bahwa setiap anak itu adalah unik gitu ya, unik dan pasti punya satu keterampilan ataupun
kemampuan yang orang lain tidak punya gitu. Misalnya ya kecuali memang anak-anak yang memang ini ya IQ-nya memang tidak bisa gitu dalam hal akademiknya misalnya seperti itu. Tapi tidak mungkin ada satu anak yang semuanya pintar, misalnya matematika pintar, IPAS pintar, sampai ke seni pintar. Tidak mungkin ada yang menguasai semua materi seperti itu. Pasti ada anak yang tidak pintar matematika, biasanya pintar nulis. Anak yang tidak pintar nulis, biasanya pintar melukis, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kembali ke prinsip, kalau di kurikulum Merdeka kan ada berpihak pada murid, bahkan ada yang lebih ekstrim, menghamba pada murid. Menghamba pada murid ya benar-benar kita memikirkan apa yang dimiliki murid secara unik, secara pribadi gitu. Makanya muncul juga kan pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan kita juga diminta dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita menganalisis, mendiagnosis. Kalau dalam bahasa kedokterannya mendiagnosis gitu lah. Gaya belajar si anak ini seperti apa? Apakah dia bisa belajar dengan visual, dengan suara, ataukah harus melihat gambar, harus melakukan kinestetik? Apakah seperti itu? Masing-masing anak bahkan harus kita punya profil gaya belajar anak kayak gitu. Sehingga ketika kita ngajari itu benar-benar sesuai dengan gaya belajarnya. Saya punya siswa namanya Rido itu kalau diajari, dijelaskan Caca menggambar Bu. Nah dia berarti gaya belajarnya kinestetik. Harus melakukan, harus bergerak gitu, bergerak terus. Nah ada yang memang dijelaskan dia ngerti. Nah berarti dia gaya belajarnya adalah auditory, dengan suara saja bisa paham. Tapi ada juga harus melihat gambar, harus melihat praktek nyata. Ada yang seperti itu. Nah itu prinsip ya paradigma baru berpusat pada siswa itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kembali lagi ke penghargaan menghukum, mungkin tidak semua penghargaan ya dalam hal tertentu, mungkin penghargaan itu juga penting. Misalnya mungkin bukan di tataran murid, misalnya di guru misalnya. Kita kan melihat ya pemerintah juga memberikan penghargaan. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Didi tadi itu. Mungkin tidak semuanya, tapi dengan siswa ketika kita ngasih sama satu siswa yang dihargai sementara yang lain tidak, itu maka yang lain itu akan merasa terhukumi. Satu. Yang kedua itu biasanya efeknya jangka pendek. Jadi ketika dihargai ya merasa senang. Nah tapi jangka panjangnya itu tidak akan berefek banyak gitu. Misalnya seperti yang saya contohkan tadi, ketika siswa disuruh belajar untuk ujian, maka selesai ujian ya selesai, belajarnya sudah. Banyak anak-anak seperti itu, termasuk anak saya sama ibunya, dan ujian laku code watcher itu sebenarnya kurang efektif juga. Karena ketika ujian selesai ya sudah hilang ilmunya itu, tidak terinternalisasi dalam dirinya, tak cekak gitu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga apa Bu tadi lupa Bu? Oh, pemantau. Nah, terkait ini sebenarnya itu yang dimaksud pemantau itu adalah posisi kita. Apakah kita memposisikan diri sebagai teman ataukah sebagai pemantau? Dalam artian bukan berarti ketika misalnya kita enggak berarti memantauin, bukan berarti paskun ngabes gitu ya. Anak-anak berbuat salah paskun dilihat, dipantau gitu. Bukan seperti itu, tapi posisi pemantau itu adalah lebih kepada di atasnya teman gitu, di atasnya teman. Kalau temannya marah sih kalau aja dekin kok gini di kepala sekolah. Itu teman. Tapi ketika menjadi pemantau, ini kamu tahu kan kalau kamu berbuat ini maka konsekuensinya ini. Seperti itu. Itu menghubungkan dengan konsekuensi. Ketika berbuat A maka konsekuensinya B, kayak gitu. Itu posisi pemantau. Nah, posisi yang lebih tinggi dan itu adalah posisi yang paling ideal adalah manajer. Kamu punya keyakinan apa gitu? Oh, saya mau jadi orang baik. Kenapa kamu berbuat ini? Kira-kira apakah nyambung dengan keyakinan kamu?
Kira-kira seperti itu. Jadi posisi pemantau itu bukan berarti tidak bisa ngasih nasihat atau wejangan. Justru wejangan atau nasihat itu mungkin secara umum bisa dilakukan ya oleh posisi apapun. Tapi ketika berada di posisi pemantau ya seperti itu, sikapnya seperti itu gitu. Maka kita seperti yang saya bilang tadi, yang paling ideal memang di 3 itu, di 2 bahkan, pemantau atau manajer kayak gitu. Bahkan mungkin kalau tidak bisa di dua-duanya ya minimal jadi teman gitu. Itu pilihan nomor 3 gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab. Masih ini Pak, apa namanya, tentang penghargaan tadi Pak. Ya Bu. Apakah penguatan di dalam kelas itu bisa dikatakan sebagai penghargaan? Misalnya anak yang sudah bisa tunjuk jari ke depan dan benar gitu Pak, kan pasti kita ngasih penguatan. Oh ya bagus gitu. Apakah itu juga bisa disebut dengan penghargaan? Apakah penghargaan yang dimaksud itu hanya berupa barang gitu Pak? Terima kasih. Ya repot juga ini jawabnya ini. Memang perlu juga ya kita memberikan lebih ke umpan balik sih sebenarnya. Umpan balik misalnya ada anak yang sebenarnya yang keliru pun kita wajib memberikan umpan balik. Nah kalau benar gimana? Misalnya bagus, ada siswa yang ngacungkan tangan kemudian jawabannya benar misalnya. Nah umpan balik yang kita lakukan adalah memang penguatan. Dan itu bukan dalam artian hadiah atau penghargaan. Mungkin tidak ke sana. Memang agak tipis nih perbedaannya. Memang agak tipis. Tapi penghargaan itu memang lebih ke kayak tadi itu ya, ngasih hadiah, ranking ya, yang bisa dapat permen misalnya. Maka biasanya siswa itu akan menjawab motivasinya adalah permen tadi itu. Sementara kalau penguatan tadi itu, maka tidak kita sebutkan lebih dulu. Yang bisa nanti saya puji ya, tidak seperti itu. Jadi umpan balik saja. Ketika ada siswa yang benar, maka kita kasih umpan balik penguatan. Oh ya, kamu benar. Ini jawabanmu sudah sesuai dengan ini misalnya jawabannya. Nah, tapi juga ketika ada siswa yang salah, kita juga bisa memberikan umpan balik. Bukan menyalahkan tapi umpan balik. Gini loh nak, kalau jawaban yang punya kamu tidak keliru, tapi yang paling mendekati benar ya ini, misalnya seperti itu. Atau umpan balik yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Seperti itu. Cukup? Ada lagi? Ya, monggo Pak Didik. Didik ya, mana Pak Didik? Cukup Kakak. Ya mungkin saya bantu dengan yang masalah penghargaan ya Pak. Iya. Penghargaan mungkin tidak semuanya berupa barang, ya kan? Soalnya anak-anak seneng misalnya nilainya ada PR, ya kan? Ada PR benar semua dikasih nilai 100, ya kan? Itu udah seneng Pak. Itu. Jangan sampai berupa barang gimana gitu kan? Dengan nilai aja sudah senang. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Iya. Benar. Jadi itu merupakan umpan balik juga, Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh siswa itu, misalnya matematika kita kasih skor misalnya, yaitu bentuk umpan balik, bukan bentuk menghargai. Tapi memang agak tipis sih, batasnya itu antara menghargai yang seperti itu dengan umpan balik. Intinya seperti ini. Yang hadiah itu kita sebutkan di awal, yang benar jawabannya saya kasih permen ya, atau yang benar jawabannya saya kasih stiker nih bintang kayak gitu. Nah itu bentuk penghargaan. Sementara yang umpan balik, kita ngasih umpan balik. Umpan baliknya ya bisa ini ya, kalau keliru kita kasih umpan balik yang benar kayak apa. Ya intinya seperti itulah. Sudah saya jelaskan tadi. Demikian? Cukup ya? Cukup Bu Monutun? Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Mungkin saya kasih kesimpulan bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, semoga bisa memberikan cakrawala berpikir bahwa
budaya positif itu dimulai dari disiplin positif. Jadi tidak mungkin serta-merta ada budaya positif kalau kita tidak mulai dengan disiplin positif tadi itu. Makanya budaya positif itu akan tercipta kalau kita sudah mulai menata sedikit demi sedikit melakukan disiplin positif. Misalnya membuat keyakinan kelas, terus bagaimana memperlakukan anak yang berbuat salah dengan restitusi tadi itu, dengan langkahnya tiga restitusi dan lain sebagainya itu. Artinya kita secara komprehensif menangani siswa-siswa yang bermasalah ataupun yang berprestasi dengan teori-teori yang benar gitu. Itu mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terus berikutnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir, sudah bersedia mengikuti aksi nyata saya. Semoga kedepannya Pak Didik dan Bu Tika bisa lolos dan bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini langsung dari sumbernya. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.